Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabihi Al-Ayatil Kubra fi Syarh Qissatil Isra nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Qala al-haditsu tsani. Ini hadis tsani ini tambahan pentahqiq sepertinya ya. Wa bihi qala wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata meriwayatkan qala haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana Al-Laitsu an Yunus an ibni Shihabin an Anas bin Malikin radhiyallahu an qala kana Abu Dzarrin yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini disebutkan bahwasanya Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan dari Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair mengatakan telah mengabarkan kepada kami Al-Laits. Al-Laits mengatakan meriwayatkan dari Yunus. Yunus meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, qala kana Abu Dzarrin yuhadditsu. Abu Dzar itu mengisahkan gitu ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, furija an saqfi baiti wa ana di Makkah. Ketika aku sedang berada di Mekah, disebutkan furija an saqfi baiti. Itu terbuka atap rumahku. Wa nazala Jibril. Kemudian turunlah malaikat Jibril. Fa faraja sadri tsumma ghasalahu bima Zamzam. Kemudian malaikat Jibril membelah dadaku dan membasuhnya dengan air Zam-Zam. Tsumma jaa bi tastin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afraghahu fi sadri. Kemudian malaikat Jibril membawa nampan emas berisi hikmah dan keimanan. Fa afraghahu fi sadri. Kemudian malaikat Jibril menuangkannya ke dalam dadaku. Tsumma atbaqahu. Kemudian ditutup kembali. Ini kita masuk dulu ke catatan ya, ya. Ada catatan di sini. Disebutkan tadi tsumma jaa bi tastin min zahabin mumtali'in hikmatan. Tostun, ikhwah, kata tos, tadi kan sumaja bi tostin, tostun, bi fathit ta wa kasriha bisa dibaca tostun ataupun tistun, inaun ma'rufun, adalah suatu bejana atau tempat gitu ya, yang ma'ruf, sudah dikenal gitu ya. Kemudian hikmah, tadi disebutkan hikmah, hikmatun. Qala Ibnu Hajar berkata, ini dalam kitab Fathul Bari, qala Nawawi, beliau menukil ucapan Imam Nawawi, al-hikmatu, yang dimaksud dengan hikmah adalah al-ilmul mustamilu alal ma'rifati billahi ma'anafadhil basirati wa tahdzibin nafsi wa tahqiqil haqqi lil amali bihi wal kaffi an diddihi. Yang dimaksud dengan hikmah adalah ilmu yang mencakup ma'rifat, ya, ma'rifat itu artinya mengenal ya, mengenal kepada Allah, disertai dengan ketajaman basirah, itu mata hati, ketajaman basirah. Kemudian juga disebutkan tahdzibun nafs atau tahdzibin nafsi, pembinaan jiwa, wa tahqiqil haqqi, serta pembuktian kebenaran, lil amali bihi, untuk diamalkan, wal kaffi an didihi, dan menahan diri dari kebalikannya. Ini kebalikannya hak berarti kebatilan, seperti itu. Wa qad tutlaqul hikmah alal Quran. Dan terkadang juga ketika disebutkan hikmah, maka yang dimaksud hikmah di situ adalah Al-Qur'an. Wa huwa mustamilun ala dzalika kullih. Karena Al-Qur'an itu mencakup itu semua yang tadi kita sebutkan.
ala nubuwati kadzalik. Demikian juga hikmah kadang dimaknai sebagai nubuwah gitu ya, kenabian. Seperti itu ya, ikhwan. Nah, itu sedikit penjelasan. Ketika sudah dibelah dada Nabi, kemudian tadi kalau kita nyebutnya dibasuh gitu ya dengan air zam-zam, kemudian malaikat Jibril membawa nampan emas berisi hikmah dan iman, kemudian dituangkan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu malaikat Jibril menutup kembali. Kita lanjutkan. Tsumma akhadha biyadi fa'araja bi ila samai. Kemudian apa? Kemudian malaikat Jibril akhadha biyadi, mengambil tanganku. Apa sih mengambil tanganku? Menggandeng. Maksudnya itu menggandeng. Malaikat Jibril menggandengku. Fa'araja bi ila sama. Kemudian mi'raj ke langit, naik ke langit. Ingat ya, araja maknanya adalah sa'ida. Naik ke langit. Falamma ji'tu ila sama'id dunya. Maka ketika aku telah sampai ke langit dunia, qala Jibril, maka malaikat Jibril berkata, li khazinis sama, kepada penjaga langit. Iftah, kata malaikat Jibril, bukalah. Qala, penjaga langit mengatakan, man hadza? Siapa ini? Qala, malaikat Jibril menjawab, Jibril. Qala, kemudian penjaga langit bertanya lagi, hal ma'aka hadun? Apakah bersamamu seseorang? Qala, malaikat Jibril menjawab, na'am, ma'i Muhammad. Betul, bersamaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka penjaga langit bertanya, aursila ilaihi? Apakah dia diutus? Diutus, ingat kita sudah bahas, bukan diutus sebagai rasul, tapi diutus ke langit gitu ya Pak ya. Qala na'am, kata malaikat Jibril, iya. Falam, selesai itu dialog antara malaikat Jibril dengan malaikat penjaga langit. Falamma fataha alawna sama'ad dunya fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidatun. Kemudian ketika dibuka gitu ya pintu langit pertama, alaunas sama ad-dunya, maka masuklah ke situ. Masuk ke langit pertama. Ini Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Fa idza rajulun qa'idun, ternyata di situ ada seorang pria yang duduk, ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidatun. Ternyata ada seorang penduduk dan di kiri dan kanannya gitu ya ada banyak bayangan gitu, ada bayangan-bayangan. Nah, aswidah, sekarang kita masuk ke penjelasan lagi ya. Di sini kita masuk dulu ke ucapan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Qala, disebutkan, qala Ibnu Hajarin, ini Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, qauluhu, ucapan Nabi aswidatun biwazni azminah wahyal ashkhasu min kulli syai'in. Yang dimaksud dengan aswidah adalah itu ashkhas, bayangan gitu ya, dari segala sesuatu. Jadi aswidah itu wazannya azminah. Kemudian disebutkan intaha wa qala Ibnu Dihyah fil Ibtihaj. Ibnu Dihyah berkata dalam kitab Ibtihaj, al-aswid wal aswidah al-ashkhasu jam'us sawad wa huwa asy-syakhsul ladzi yatara laka min bu'din la yatahaqqaqu haqiqatuhu. Au jam'is sawad minan nas wa humul jama'ah. Yang dimaksud dengan aswidah, kata Ibnu Dihyah di dalam kitab Al-Ibtihaj, adalah bentuk jamak dari sawad, yaitu sosok yang tampak bagimu dari kejauhan. Namun disebutkan wala yatahaqqaqu haqiqatuhu, tapi tidak ketahuan nih hakikatnya. Identitasnya itu belum jelas gitu. Jadi kelihatan dari jauh aja. Atau juga kata Ibnu Dihyah, atau jamak dari sawad juga, minan nas, yakni berarti jamaah wahumul jamaah. Aswidah maknanya juga bisa sekelompok orang. Jadi bisa jadi bayangan gitu ya, orang-orang yang belum jelas, bisa jadi itu sekelompok orang. Nah, itu aswidah. Seperti itu.
Juga disebutkan aswidah biwazni asminah jamas sawadin. Was-sawadu asyakhsul ladzi la yura ghairu mutamayyizin li bu'din aw ghairihi. Arada hawa haulahu ashkhas. Jadi aswidah jamak dari sawad adalah sosok yang terlihat tidak jelas, gitu ya, hanya bayangan saja, bayangan hitam. Karena jaraknya yang jauh atau faktor yang lainnya ya. Tapi yang dimaksud dengan aswidah di sini adalah wahaulahu ashkhas. Jadi ada satu orang di situ kelihatan dan di sekelilingnya itu banyak orang gitu, banyak sosok manusia. Seperti itu. Itu makna dari aswidah ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika. Kemudian disebutkan di situ ketika pria itu menoleh ke kanan. Ketika nengok ke kanan, dhahika. Dia tertawa, senang. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Dan ketika pria itu menoleh ke kiri, dia menangis. Faqala, kemudian orang tersebut, laki-laki tersebut berkata, marhaban bin nabi salih wal ibni salih. Selamat datang nabi yang salih dan anak yang salih, seperti ya, dan putra yang salih. Anak yang salih, nabi yang salih dan anak yang salih. Qultu li Jibril. Aku bertanya kepada malaikat Jibril. Rasulullah bertanya, man hadza? Siapa ini? Malaikat Jibril. Qala, malaikat Jibril menjawab, hadza Adamu wa hadhil aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu banihi. Ini adalah Nabi Adam. Ini adalah Nabi Adam. Di mana disebutkan di sini sekelompok orang yang ada di kanan dan kirinya nasamu banihi. Itu adalah keturunannya. Ya kita ini ya, begitu ya. Adalah keturunannya, anak cucunya. Nah, di sini ada catatan nasamu banihi. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan qauluhu nasamu banihi bitahrik, dengan ditahrik gitu ya. Dengan harakat fathah pada huruf sinnya nasamu ay arwahuhum al-wahidah nasamah. Yang dimaksud di situ adalah roh-rohnya gitu ya, arwah. Kemudian Ibnu Dihyah dalam Ibtihaj mengatakan wan nasamu al-ajsadu al-musawwaratu fi suratil insan jam'un nasamah. Ibnu Dihyah mengatakan an-nasam itu adalah jasad-jasad yang dibentuk dalam rupa manusia. Begitu. Jadi kalau kata Ibnu Hajar, yang dimaksud keturunan Nabi Adam ketika Isra Mi'raj itu rohnya. Seperti itu. Kemudian disebutkan fa ahlul yamini minhum ahlul jannah. Adapun sekelompok orang yang ada di kanannya Nabi Adam itu adalah ahli surga. Wal aswidatul lati an shimalihi ahlun nar, dan sekelompok orang yang ada di sebelah kiri itu adalah ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita jadi min ahlil yamin ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada catatan di sini nasamu banihi. Nasam mufraduhu nasamah wahya kullu syai'in fihi ruh. Yang dimaksud nasamah itu segala sesuatu yang memiliki roh gitu ya. Wakila dan dikatakan bahwasanya an-nasamah an-nafsu war-ruh. Nasamah juga ada yang berpendapat nasamah itu adalah jasad, jiwa dan juga ruh. Wa qad awrada al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari tafsirat adidah lin nasam. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya banyak mentafsirkan itu ya, tafsiran-tafsiran lin nasami al-mar'iyah. Banyak tentang tafsiran mengenai sosok nasam gitu ya. Banyak tafsirannya an yamini adama wa yasarihi, tentang orang-orang yang ada di kanan dan kirinya Nabi Adam. Seperti itu. Kemudian disebutkan wala'alla aktsaroha qabulan, dan pendapat yang diterima gitu ya, wa annal maqsuda biha al arwahul lati lam tadkhulil ajsam ba'du wa hiya makhluqun qablal ajsad. Nah, yang dimaksud dengan roh-roh, jadi bisa dilihat langsung di dalam kitab Fathul Bari, ikhwah, banyak sekali tafsirannya. Salah satunya yang dimaksud adalah roh-roh yang belum ditiupkan ke dalam jasad.
Karena roh diciptakan wahya makhlukun qablal ajsad. Roh itu diciptakan sebelum jasad ya. Famustaqarruha an yamini Adam wa shimalih. Dan tempatnya si roh itu ada di kanan dan kirinya Nabi Adam. Wa qad u'lima bima sayasiru ilaihi dzawuha. Dan Nabi Adam telah diberitahu tentang nasibnya roh-roh tersebut. Falidzalika kana yastabshiru idza nadhara ila man an yaminihi wa yahzanu idza nadhara ila man an yasarihi. Maka Nabi Adam itu karena sudah diberitahu roh-roh tersebut, maka Nabi Adam ketika nengok ke kanan, beliau senang. Karena yang di kanan itu adalah ahli surga. Sedangkan yang di kiri itu ahli neraka, maka beliau sedih. Amal arwahul lati fil ajsad, adapun roh yang berada di jasad, yang ya kita gitu ya, yang ada di jasad manusia, fa innaha qata'an laysat muradatan huna. Maka bukan itu yang dimaksud, karena tentunya kita anggap di zaman Nabi Muhammad, berarti ketika kisah Isra Mi'raj ini ada para sahabat, rohnya para sahabat ya ada di jasadnya gitu. Roh yang dimaksud ketika Isra Mi'raj ini roh yang belum ditiupkan ke dalam jasad, seperti itu ikhwah. Wa kadzalika arwahul lati intaqalat minal ajsadi bil maut ilal hayati al barzakhiyah. Begitu juga roh yang berpindah dari jasad menuju kematian ke alam barzakh. Falaisat muradatan aidan huna fima yadhharu wallahu alam. Nampaknya juga bukan itu yang dimaksud. Jadi gitu ya, karena banyak tafsirannya, yang paling mendekati gitu ya, pendapatnya adalah roh di situ adalah roh yang belum ditiupkan, roh yang belum ditiup ke dalam jasad. Seperti itu. Semoga dipahami ya. Kemudian tadi disebutkan marhaban bin Nabi Shalih wal tadi sudah Ibni Shalih. Kita lanjut dulu, nanti di langit yang kedua ada tafsiran lagi ya. Kemudian fa ahlul yamin minhum ahlul jannah fasiyatul latihan syimil ahlun nar. Fa idza nadhara an yaminihi, maka tatkala Nabi Adam melihat ke kanan maka beliau senang. Dohika di sini maknanya senang ya, tertawa. Wa idza nadhara qibala shimalihi, dan tatkala melihat atau menengok ke kiri, maka Nabi Adam sedih, nangis. Itu jawaban malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan kisahnya. Hatta araja bi ila sama'i tsaniyah, kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Faqala li khaziniha, malaikat Jibril berkata kepada penjaga langit kedua, iftah, bukalah. Faqala lahu, maka berkata kepada malaikat Jibril, siapa khazinuha, penjaga langit kedua, mithla maqalal awal, sama seperti langit yang pertama. Gitu ya, kisahnya sama. Nanya ini siapa? Ini malaikat Jibril, bersamamu siapa? Nabi Muhammad, seperti itu. Fafataha, kemudian dibukalah pintu langit kedua. Qala Anasun, Anas bin Malik berkata, fadzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim wa lam yuthbit kaifa manaziluhum ghayra annahu dzakara annahu wajada Adam fis sama'id dunya wa Ibrahim fis sama'is sadisah. Kemudian di sini disebutkan Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa di langit-langit itu Rasulullah bertemu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, gitu ya. Walam yuthbit kaifa manaziluhum. Tapi tidak menjelaskan di langit keberapa nabi-nabi itu berada, gitu ya. Tapi di sini disebutkan ghairu annahu dzakara annahu wajada Adam fis sama'i dunya, Ibrahim fis sama'i sadisah. Yang disampaikan ke Anas berkata, yang disampaikan ke beliau itu adalah Nabi Adam itu di langit dunia, maksudnya langit dunia itu langit yang pertama, dan Nabi Ibrahim di langit yang ke-6. Seperti itu. Jadi beda ya kok ya dengan riwayat sebelumnya. Makanya di riwayat yang pertama, hadis yang pertama itu yang diutamakan oleh Imam Suyuti. Qala Anasun, Anas berkata, falamma marra bi Jibril, falamma marra bi
falamma marra Jibrilu alaihi salam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idris qala marhaban bin Nabi shalih wal akhi shalih. Maka tatkala malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad SAW itu berjumpa dengan Nabi Idris, gitu ya. Kemudian Nabi Idris berkata, marhaban bin Nabi Shalih wal akhi Shalih. Selamat datang Nabi yang solih dan saudara yang solih. Kultu, aku, ya ini Nabi Muhammad bertanya, man hadza? Siapa ini? Qala, malaikat Jibril menjawab, hadza Idris. Ini adalah Nabi Idris. Tsumma marartu bi Musa. Kemudian aku berjumpa dengan Nabi Musa. Nah, di sini disebutkan ikhwah bin Nabi Shalih wal akhi Shalih. Bin Nabi Shalih wal akhi Shalih. Disebutkan bahwasanya iqtasara al-anbiya'u 'alal wasfi Nabi sallallahu alaihi wasallam bis shalah gitu ya. Li anna shalaha sifatun tashmalu khilalal khairi kullaha. Jadi tadi kan disebutkan ikhwah oleh beberapa nabi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Adam menyebut selamat datang nabi yang soleh dan anak yang soleh, putra yang soleh. Kemudian bertemu dengan Nabi Idris, selamat datang nabi yang soleh dan saudara yang soleh begitu. Nah, para nabi ini itu mencukupkan dengan kata soleh itu ikhwah kepada Nabi Muhammad SAW karena kesolehan adalah sifat yang mencakup seluruh kebaikan. Seperti itu. Was-shalihu huwallazi yaqumu bima yalzamuhu min huquqillahi wa huquqil ibad. Dan orang yang soleh adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama hambanya, yakni yang semestinya. Makanya kita kadang membagi jadi dua. Soleh secara ibadah dan soleh secara sosial. Tapi sebetulnya ketika disebutkan orang yang soleh, dia bukan cuma ibadahnya aja yang bagus, tapi dengan masyarakatnya juga bagus. Tapi di zaman kita sekarang, betapa banyak orang yang soleh secara ibadah, tapi bermasyarakatnya kurang baik. Seperti itu. Ya makanya dibagi. Tuh, setiap zaman ada istilah-istilah sendiri ya. Seperti itu ikhwah. Kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, kemudian aku berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqala marhaban bin Nabi Shalih wal akhi Shalih. Selamat datang Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Qultu man hadza? Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa ini malaikat Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, hadza Musa, ini Nabi Musa. Sama marartu bi Isa, kemudian aku berjumpa dengan Nabi Isa. Faqala marhaban bil akhi Shalih wan Nabi Shalih. Selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Qultu, aku, yakni Nabi Muhammad SAW bertanya, man hadza, siapa ini? Qala, malaikat Jibril menjawab, Isa. Thumma marartu bi Ibrahim, kemudian aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Faqala marhaban bin Nabi Shalih wal ibni Shalih. Selamat datang Nabi yang soleh dan anak putra yang soleh. Qultu, aku ini Nabi Muhammad SAW bertanya, man hadza, siapa ini? Qala Ibrahim, Nabi Ibrahim. Thumma arajabi hatta dhahartu limustawan asma'u fi sarifal aqlam fa faradallahu ala ummati khamsina salatan. Nah, ini udah mulai nih ikhwah. Ketika sudah bertemu dengan para nabi tersebut, thumma arajabi hatta dhahartu limustawan. Kemudian setelah bertemu dengan para nabi, Nabi Muhammad naik lagi sampai Nabi Muhammad SAW itu di suatu tempat di mana asma'u, di tempat tersebut aku, kata Nabi Muhammad, mendengar fihi sarifal aqlam. Aku mendengar bunyi guratan pena. Gitu ikhwah. Bunyi guratan pena. Sarifal aqlam. Nah, sekarang kita bahas nih sarifal aqlam. Ini banyak sekali catatannya ya untuk sarifal aqlam. Tapi tadi disebutkan ikhwah ada dhahartu, hatta dhahartu. Ibnu Dihyah dalam kitab Al-Ibtihaj itu mengatakan dhahartu di sini ai alautu min qauli azza wajal. Dhahartu itu maknanya adalah alautu, naik gitu ya. Min qaulihi azza wajalla, karena diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala,
liyudhhirahu 'ala dini kullih. Ini surat At-Taubah 33. Maksudnya liyudhhirahu 'ala dini kullih adalah maknanya adalah yu'liyahu 'alal adyani kulliha. Maknanya adalah Allah meninggikannya di atas agama-agama semuanya. Allah kalau dilihat di tafsiran kadang liyudhhirahu memenangkan, menampakkan gitu ya. Makna yang lain adalah untuk meninggikan gitu ya di atas agama-agama semuanya. Seperti itu. Itu kata Ibnu Dihyah. Wal mustawa, dan ucapan mustawa al mas'ad. Yang disebut dengan mustawa adalah mas'ad, yaitu tempat pendakian. Wa huwal makanul ali. Dan mas'ad ini adalah tempat yang tinggi. Yuqalu istawa ila syai' wa alaih. Maksud istawa adalah di sini adalah naik ke atas gitu ya. Ila syai' wa alaihi. Seperti itu. Kemudian disebutkan ila syai' wa alaihi idza ala alih. Waqila, dan dikatakan juga huwa ibaratun an qada'i fihi istawaun. Kemudian juga ada ungkapan bahwasanya di situ adalah suatu ibarat tentang ketetapan takdir Allah yang dimana fihi tentang takdir tersebut itu istiwa. Istiwa itu artinya seimbang, ikhwah. Jadi istiwa itu maknanya banyak ya. Seperti itu. Mustawan ini mas'ad, satu tempat maknanya. Ini jika dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini disebutkan Sarifal Aqlam. Sarifal Aqlam. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menyebutkan Sarifal Aqlam ay sariroha alal lawh. Ibnu Hajar mengatakan itu adalah suara gesekannya gitu ya di dalam lauh. Lauh ini lauhul mahfuz. Wa qala Ibnu Dihyah, Ibnu Dihyah berkata ai sautaha inda jarayaniha bil kitabah. Ibnu Dihyah mengatakan sauta inda jarayaniha bil kitabah. Yaitu suaranya ketika sedang jarayan. Jarayan itu kan berjalan, maksudnya berjalan itu ngegores gitu ya ketika sedang melakukan penulisan seperti itu. Kemudian juga ada catatan lagi sarifal aqlam, ini as-sarif was saut. Sarif itu maknanya adalah saut. Wa minhu sariful baqarah wa sarifun nabil ba'ir. Maka sarif ini di misalkan ada suara apa, ada suara kayu gitu ya, ada suara unta. Wal muradu ma taktubuhu al malaikah min aqdiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah suara penanya malaikat gitu ya. Suara pena malaikat yang menulis ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwah, semuanya yang Allah sudah tentukan itu sudah selesai dalam Lauhul Mahfuz. Begitu. Jadi suara aklam yang didengar oleh Rasulullah SAW, ulama kita menyebutkan itu adalah yang ditulis oleh malaikat. Jadi nanti juga ada ya ikhwah ya, di hadis tentang silaturahim itu memperpanjang umur. Nanti itu ada pembahasan bahwasanya yang dimaksud memperpanjang umur itu memang ada dua makna. Makna yang pertama dimaksud umurnya panjang, umurnya jadi berkah. Maksud yang lain, umur jadi panjang adalah catatan yang ada di malaikat. Di Lauhul Mahfuz, umur seseorang itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi di catatan malaikat itu bisa berubah. Nah, maknanya juga di sini, sariful aqlam yang didengar adalah goretan dari penanya malaikat. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Fafaradallahu ala ummati khamsina salatan. Kemudian Allah mewajibkan atas umatku sholat 50 kali. Mewajibkan padaku dan umatku gitu ya. 50 kali. Kemudian disebutkan Ibnu Hajar di dalam kitab sama ya, dalam kitab Fathul Bari menyebutkan wal hikmatu fi wuqu'i fardhi sholati lailatal mi'raj. Hikmah kenapa sholat diwajibkan pada malam Mi'raj? Annahu lama quddisa zahiran wa batinan hina ghusila bima'in zamzam bil imanil wal hikmah, adalah karena saat itu Nabi Muhammad SAW
telah disucikan lahir dan batin dengan air zam-zam yang dimana itu penuh iman dan hikmah. Wa min sya'nis sholati an yataqaddamaha at-tuhru. Mengingat si keadaan sholat itu sendiri harus didahului dengan yang namanya kesucian, toharoh, suci. Nah, sabadzalika antufradha sholatu fitil kalhalah. Maka sangat tepat jika sholat itu diwajibkan ketika kondisi Nabi zohir dan batinnya itu suci seperti itu. Waliyadhhara syarafuhu fil mala'il a'la. Hal ini juga menampakkan gitu ya kemuliaan beliau ini Nabi Muhammad SAW di hadapan para penghuni langit tertinggi. Jadi ingin menunjukkan nih, ini makhluk paling mulia nih, gitu ya. Wa yusalli biman sakanahu minal anbiya. Kemudian juga nanti Nabi di situ mengimami ya salat di depan para nabi dan malaikat. Wabil malaikah waliyunaji rabbahu, serta bermunajat kepada Rabbnya. Ingat, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, Sidratul Muntaha adalah tempat bermunajat Nabi, bukan tempatnya Allah. Ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sidratul Muntaha adalah tempatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bukit Tursina adalah tempat bermunajatnya Nabi Musa. Dan di perut ikan tempat bermunajatnya Nabi Yunus. Tiap Nabi punya tempat bermunajat. Kenapa Nabi Muhammad SAW dinaikkan sampai ke atas? Nah, di sini sebutkan tadi waliyadhhara syarafuhu fil mala'il a'la. Untuk ditunjukkan gitu ya. Inilah makhluk yang paling mulia kepada para penghuni langit gitu ya, kepada para malaikat. Wa min samma kanal musalli yunaji rabbahu jalla wa ala. Oleh karena itu setiap orang sholat pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada istilah kembali kepada Allah, itu maksudnya disuruh ibadah gitu ikhwan. Kembali kepada Allah, disuruh ibadah. Maka ketika kita sedang sholat, di situ maknanya kita sedang bermunajat, sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita lanjutkan. Faraja'tu bidzalika hatta marartu ala Musa, ketika sudah diwajibkan salat 50 kali, aku kembali dan bertemu dengan Nabi Musa. Faqala, Nabi Musa berkata, ma faradallahu ala ummatika, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umatmu, atas umatmu. Qultu, aku menjawab, farada khamsina salatan, diwajibkan salat 50 kali atau 50 salat. Qala, Nabi Musa menjawab, farji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu, kembalilah ke tempatmu bermunajat kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak sanggup. Faraja'tu fawadda'a syatraha. Faraja'tu ila Musa qultu wadda'a syatraha. Kemudian disebutkan, aku kembali bermunajat. Nabi Muhammad SAW bermunajat, disuruh balik lagi, gitu ya. Aku pun memohon kepada Allah untuk pengurangan. Maka Allah mengurangi sebagiannya. Aku kembali bertemu dengan Musa, gitu ya. Qultu wadda'a syatraha, sudah dipotong sebagian, udah dikurangin. Qala, Nabi Musa menjawab, irji ila rabbik fa inna ummataka la tutiqu. Sama, disuruh balik lagi. Umatmu tidak akan sanggup. Faraja'tu fa wadda'a syatraha faraja'tu ilaihi. Sama, udah dipotong lagi. Nabi Musa masih berkata, faqala irji ila rabbik fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Balik lagi. Umatmu tidak akan sanggup. Faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu alqaulul aladayya. Kemudian sampailah 5 salat, sampai Allah berfirman salat yang kuwajibkan adalah 5 waktu, namun nilainya sebanding dengan salat 50 waktu, gitu ya. 50 waktu, ketetapanku tidak akan berubah, la yubaddalul qaul aladayya. Jadi 5 tuh ikhwah. Faraja'tu ila Musa, Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Nabi Musa. Balik lagi ke Nabi Musa, kemudian qala, Nabi Musa udah 5 ikhwah. Nabi Musa masih ngomong, irji ila rabbik. Balik lagi, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Qultu qad istahyaitu min rabbi. Kata Nabi Muhammad SAW, aku merasa malu terhadap Tuhanku. Tuman tolaqo bi hatta intahabi ila sidratil muntaha.
Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, setelah itu Jibril membawa ke pohon Sidratul Muntaha. Wa ghasyiyaha alwanun la adri ma hiya, di mana di situ diselimuti oleh berbagai warna yang tidak dapat dijelaskan gitu ya. Ini warna apa gitu. Saking indahnya. Tsumma udkhiltul jannah fa idza fiha habailul lu'lu'i wa idza turabuha al-misk. Kemudian aku dipersilahkan masuk ke surga yang di dalamnya terdapat dinding-dinding dari mutiara. Fa idza fiha habailul lu'lu', dinding-dinding dari mutiara. Wa idza turabuha al-misk, dan tanahnya itu adalah bubuk misk gitu ya, wangian. Jadi kisahnya sedikit berbeda ya dengan hadis yang pertama. Jadi setelah selesai baru ke Sidratul Muntaha. Kalau yang hadis pertama ya memang tempat bermunajatnya Nabi Muhammad SAW itu Sidratul Muntaha. Terakhir di sini ada beberapa catatan ya. Tadi disebutkan haba ilul lu'i. Disebutkan haba ilul lu'i. Apa itu? Hiyal qola idu wal uqud, adalah kalung-kalung atau perhiasan. Au hiya min hibalir raml. Ada pula yang memaknai itu adalah gundukan pasir. Ay fiha lu'lu'un mithlu hibalir ramli. Maksudnya adalah mutiara-mutiara itu banyak banget gitu ya, ikhwah. Seperti pasir gitu yang panjang. Wa fi riwayat belum wa huwa mastatala minarom. Wah, sangat panjang, sangat banyak seperti di padang pasir mutiaranya tersebut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, janabidul lu'lu, disebutkan juga janabid, itu bangunan yang syibhul kibab. Wahidatu junbudzah bidom ya martafa'a minal bina. Junbudzah itu bangunan seperti kubah gitu ya, ikhwah. Janabid itu bentuk jamak dari junbudzah dengan harokat ya, dommah, bidom. Wahya martafa minal bina, yaitu bagian bangunan yang menjulang tinggi. Seperti itu. Nah, jadi ikhwah, di hadis yang pertama, sebagaimana Imam Suyuti katakan, itu adalah hadis yang beliau jadikan pegangan. Wal nabda bi ajwaniha wa atqaniha wa huwa haditsu Hammad bin Salamata an Sabitin an Anasin fa innahu jawwadahu wa atqanahu fasalima mimma fi ghairihi minat ta'arudi. Jadi kalau kita ingin mengkisahkan gitu ya pada murid kita, anak-anak kita gitu ya, maka gunakanlah hadis yang pertama. Hadisnya sama-sama dari Anas bin Malik. Hadisnya sama-sama dari Anas bin Malik. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 162. Hadis kedua juga dari Anas bin Malik, tapi riwayatnya Imam Bukhari, nomor hadis 342. Tapi jalurnya berbeda. Kita runtutan ya. Hadis pertama, Anas bin Malik itu meriwayatkan, kita dari atas ke bawah ya. Anas bin Malik itu meriwayatkan ke bawahnya kepada Sabit. Sabit kepada Hamad. Hamad kepada Syaiban. Syaiban kepada Imam Muslim. Sedangkan hadis yang kedua, Anas bin Malik meriwayatkan kepada Ibnu Syihab. Ibnu Syihab meriwayatkan kepada Yunus. Yunus meriwayatkan kepada Al-Laits. Al-Laits meriwayatkan kepada Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada Imam Al-Bukhari. Jalurnya berbeda. Orangnya sama, Anas bin Malik. Jalurnya berbeda, redaksinya juga berbeda kisahnya. Seperti itu. Jadi di sini disebutkan kita baru 2 hadis ya. Anas bin Malik meriwayatkan kepada Ibnu Syihab dan juga kepada Sabit. Maka dari itu Imam Suyuti lebih mengedepankan riwayatnya Anas bin Malik kepada Sabit. Sabit kepada Hamad. Seperti itu. Dan nanti di hadis yang ketiga itu riwayatnya Anas bin Malik juga. Tapi riwayatnya dari Ibnu Abi Namir atau dari Syarik bin Abdillah. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti di akhir majelis kita buat syajarahnya juga ya, bagannya atau pohon sanadnya ya, supaya kita tahu riwayat tentang Isra Mi'raj ini siapa sih yang meriwayatkan. 3 hadis awal itu sudah disepakati kesohihannya.
Tapi ingat ikhwah, ini dia ya, pentingnya ya. Tidak semua hadis sahih itu bisa kita, ya semua hadis sahih makbul. Hadis sahih, hadis hasan itu makbul. Tapi tidak semuanya makmul, diamalkan ya. Dan tidak semua hadis doif itu mardud. Gitu. Makanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Nuzhatun Nazar itu mengatakan hadis doif itu hadis yang bukan hadis tiba-tiba hadis mardud gitu ya, kawan. Tapi ada definisi sendiri, hadis doif adalah hadis yang perlu penelitian ulang. Begitu. Dan sebagaimana dalam kitab Tadribur Rawi, karya Imam Suyuti, itu adalah syarah dari kitab mustalah hadisnya Imam Nawawi. Beliau menjelaskan, menukil dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani juga. Ibnu Hajar al-Asqalani itu gurunya Imam Suyuti ya, tapi diriwayatkan tidak langsung bertemu gitu ya, karena jarak hidupnya Imam Suyuti dengan Ibnu Hajar itu tidak bertemu lama gitu ya, ya. Berbeda dengan Imam As-Sakhawi ya. Itu tiga ulama yang muter-muter di situ aja. Ibnu Hajar, Imam Sakhawi, Imam Suyuti. 3 ulama itu. Imam Suyuti dalam kitab Al-Burawi itu menyebutkan hadis dhaif bisa diamalkan dengan beberapa syarat. Seperti itu. Sedangkan hadis Isra Mi'raj yang kita bahas, riwayat pertama riwayat Imam Muslim, riwayat kedua riwayat Imam Bukhari, riwayat ketiga riwayat Imam Bukhari, dan nanti di riwayat yang ketiga ada perbedaan lafaz juga. Seperti itu. Ya. Kenapa kita belajar pakai kitabnya para ulama? Kenapa nggak langsung sih kita baca kitab Sahih Bukhari? Kenapa sih kita nggak langsung baca kitab Sahih Muslim? Gitu kan? Kenapa kita nggak langsung ke Kutubus Sittah? Silahkan. Tapi gimana nih? Bagaimana jika kita menemukan kisahnya sama tentang Isra Mi'raj? Riwayatnya sama dari Anas bin Malik. Tapi ternyata kisah atau lafaz yang di dalamnya berbeda. Mana yang bisa kita dahulukan? Seperti itu. Inilah pentingnya ulama. Seperti inilah pentingnya para ulama. Bahkan guru kami Syekhuna Syekh Yahya Al-Ghautsani mengatakan ala ras wal ain gitu ya. Kata beliau, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kalau bahasa kitanya demi Allah, ini udah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu udah paling mantap. Udah dihormatin banget lah. Tapi kalau belajar fikih nggak ada judulnya, belajar fikih pakai kitab hadis, nggak ada judulnya begitu ya, nggak bisa. Belajar judulnya fikih haid, dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, nggak bisa, nggak bisa. Harus dari kitab fikih dulu. Kenapa? Karena kata Syekh Yahya Al-Ghautsani, luas banget ikhwah. Yang namanya hadis itu luas banget, gitu ya. Kalau Al-Fakir ibaratkan gitu ya, hadis itu seperti lautan ya, samudra. Luas banget. Dan kalau ingin menjadikan fikih, kan kita harus milih. Dari berbagai lautan samudra, kita harus pilih itu. Ada mutiaranya kah di sana, itu yang kita ambil. Ada yang ini, ada yang itu. Nggak bisa kita milih yang enak aja. Tidak bisa. Seperti itu. Alhamdulillah hadis kedua telah kita bahas. Semoga bisa dipahami ya ikhwah ya. Tadi sudah beberapa syarah dari kitab Fathul Bari, juga dalam kitab Al-Ibtihaj. Tentunya kemarin juga kita pakai Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj, karya Imam An-Nawawi juga sudah kita bahas. Seperti itu. Tapi ikhwah, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas hadis yang ketiga ya, ya. Nah, nanti ada kesimpulan nih di hadis ke-1, kedua, ketiga. Nanti ada hikmahnya ya. Imam Suyuti mendahulukan riwayat-riwayat ini, baru hadis keempat dan selanjutnya. Ini sangat panjang ya, ya. Semoga bisa kita hatamkan, karena tentunya sebentar lagi puasa, kita juga harus persiapan mengkaji kitab puasa ya, insya Allah.
Di sini di halaman 84 kita baru sampai 22, berarti sekitar 62 halaman lagi. Satu malam cuman 1 lembar, wah. 1 jam 1 lembar ya, bayangkan. Kita mengkaji 1 lembar 1 jam. 60 lembar 60 jam. Kalau secara hitungan 60 lembar 60 jam berarti 60 hari. Nah, inilah resiko ngaji kitab ya, ya. Kalau baca aja mungkin cepat ya. Tapi kalau perlu dijelaskan bisa 1 jam. Seperti itu. Tapi wah, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan Al-Fakir minta nanti faidah-faidahnya ditulis ya. Supaya nanti ikhwah yang tertinggal dalam majelis kita bisa membacanya. Seperti itu. Baik, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwami thariq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.